Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam dan selamat hari Sabat untuk Anda saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani live streaming Cornelius Media. Malam ini adalah malam yang terakhir dari kebaktian kebangunan rohani Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dengan tema Walking with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan berkat rohani ini dengan cara share atau bagikan link YouTube maupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga di mana saja. Dan malam ini kita akan diberkati dengan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Debbie Longdong MPD. Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang rindu untuk membawa beban dan pergumulan Anda kepada Tuhan di dalam doa. Untuk itu, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini. Dan malam ini doa akan disatukan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeffy Muaya. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sanji Saka Emen. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Pendeta Jimson Rantung.
Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah, kami bersyukur pada malam ini, malam yang terakhir dalam rangkaian kebaktian kebangunan rohani Walking with Jesus. Kami mohon Tuhan akan memberkati kebaktian KKR malam hari ini. Kami akan awali dengan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Ibu Debbie Saka Longdong. Dan sesudah itu kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Sanji Saka. Biar Tuhan akan memberkati akan ibadah ini. Semua boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua yang mendengar. Bahkan juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat, permisa yang ada di rumah, bahkan di mana saja Anda berada. Yang boleh bergabung dengan KKR Net, kerjasama dengan Yayasan Cornelius, dan Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Conference Minahasa. Di malam yang terakhir, tips yang saya akan bawakan adalah 7 hal yang bisa kamu lakukan sebagai cara mencegah bullying atau perundungan. Arti daripada perundungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata perundungan adalah proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Salah satu kasus yang masih menjadi masalah di dunia pendidikan adalah kasus bullying. Dalam bahasa Indonesia, perundungan menjadi pedanan kata untuk bullying. Berdasarkan data riset dari Program for International Student Assessment atau PISA, di tahun 2018, Indonesia berada di urutan kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan atau bullying. Bullying adalah masalah yang serius dan bisa dialami oleh siapa saja. Tak hanya dialami oleh siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah, perundungan juga bisa terjadi di lingkungan kuliah, kerja, maupun di lingkungan tetangga. Agar tidak menjadi korban bullying, ada beberapa tips mencegah bullying yang bisa anak-anak lakukan atau bahkan siapa saja. Tips yang pertama, tunjukkan prestasi. Orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri maupun dengki. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu menunjukkan prestasinya. Entah itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kerja. Lama-kelamaan, si pelaku bully akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Tips yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa
korban bullying umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman? Nah, cara mencegah bullying adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa circle pertemanan ini sehat dan tidak suka melakukan bully. Tips yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jera pada pelaku bully, bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Percayalah, pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan mempunyai rasa percaya diri. Tips yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya banyak korban bully yang melakukan perlawanan. Tapi Anda juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindas ketika kamu melawannya. Cara mencegah bullying bisa dimulai dengan bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Tips yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Sebagian besar bully akan merasa tidak berharga dan putus asa. Namun, untuk mencegah bullying yang menghancurkan dirimu sendiri, sikapi dengan positif semua perundungan tersebut. Jadikan bullying sebagai sarana penyemangat agar Anda bisa meraih suksesmu. Ingat, balas dendam terbaik bukan membalas perbuatan jahat mereka, tetapi dengan membuktikan bahwa dirimu bisa menjadi sukses dan lebih baik dari mereka yang pernah membuli kamu. Tips yang keenam, jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, merasa takut, dan semakin terpuruk. Cara mencegah bullying yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelakunya. Jika kamu terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully lama-kelamaan akan mundur karena merasa takut. Tips yang ketujuh, laporkan pada pihak yang berwenang. Hal ini adalah cara untuk mencegah bullying dan dapat menghindari diri sendiri atau orang lain dari kasus perundungan. Jangan biarkan diri sendiri maupun orang terdekat Anda menjadi depresi karena dijadikan korban bullying. Bapak, Ibu, bahkan pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan KKR Net, firman Tuhan tidak pernah mendukung bullying, karena di mata Tuhan kita adalah anak-anak yang sangat dikasihinya dan berharga di matanya. Dalam Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa berkata
bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat selanjutnya dalam Sakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang di alam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kiranya tips malam ini boleh memberikan nilai tambah dalam kehidupan saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk di dalam sesi doa dan mengawali akan doa syafaat kita pada malam hari ini. Saya ingin membacakan 1-2 ayat yang terdapat di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan yang tetap kami rasakan hingga saat ini. Tuhan telah beserta dengan kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah sertai kami di dalam program kebaktian kebangunan rohani hingga pada malam hari ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami datang memuliakan Engkau.
kami datang meninggikan Engkau. Namun kami menyadari kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan dosa Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni kami, agar benar-benar kami layak dengan setiap permohonan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan, sehingga kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius dan daerah Conference Minahasa boleh terlaksana dengan baik. Malam ini Tuhan, kembali kami datang lagi kepadamu mendoakan akan kegiatan ini. Tuhan, berkatilah semua yang mengambil bagian di dalam acara ini. Mulai dari pembawa acara yang menyanyi, membawakan doa buka, membawakan tips, membawakan doa syafaat, terlebih ketika membawakan firman Tuhan. Kiranya urapan sorga akan menjadi bagian kepada semua yang mengambil bagian. Terlebih khusus kepada hamba Tuhan, Pendeta Sanji Saka, yang Tuhan utus malam hari ini untuk mewartakan firman-Mu. Kiranya urapan sorga akan menjadi bagiannya. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk semua peralatan yang kami gunakan. Tuhan, jauhkan dari segala gangguan. Berkati koneksi internet, berkati listrik, agar semua berfungsi sebagaimana mestinya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati semua yang bertugas di dalam menjalankan akan acara ini. Kiranya Tuhan tolong agar semuanya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di sorga, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk mereka yang bergumul karena sakit Tuhan. Sekalipun tidak dapat disebutkan satu persatu, namun kiranya jamahan Tuhan menjadi bagian mereka. Kesembuhan mereka dapatkan, nama Tuhan ditinggikan. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi pada dewasa ini. Kiranya Tuhan akan campur tangan sehingga negara kami dapat terbebas dari segala jenis penyakit. Dan kami percaya oleh pertolongan Tuhan semua itu dapat terjadi. Memberkati pimpinan negara kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada pemerintahan yang ada di pelosok desa. Tuhan berkati mereka, karuniakan akal budi kebijaksanaan sorga, sehingga dapat memimpin negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitupun mendoakan akan organisasi gereja. Tuhan berkati mulai dari General Conference, divisi, uni, daerah, sampai kepada seluruh jemaat. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami berdoa secara khusus kepada anak-anak Tuhan yang dengan setia menyaksikan akan program ini. Dimanapun mereka berada, kiranya berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka lewat acara yang sedang mereka saksikan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau dengarkan permohonan kami. Sempurnakan permohonan kami. Jawablah sesuai dengan kemurahan Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sanji Saka Emin. Beliau menikah dengan Ibu Debbie Longdong MPD dan dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Pendeta Sanji Saka saat ini melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Judul pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini adalah Berjalan dengan Sukacita. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team.
Mari berdoa. Allah yang bertakhta di surga, kami memanjatkan pujian dan hormat kepadamu. Malam ini kembali kami akan melanjutkan kebaktian kebangunan rohani atau KKR Net di malam yang ke-10. Mohon hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dan akan memberkati firman Tuhan yang kami akan pelajari malam ini. Hingga akhir dari pekabaran ini, kiranya Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam. Shalom. Salam kepada semua pemirsa KKR Net. Kerjasama antara Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa di bawah pimpinan Ketua Daerah Pendeta Beni Ole dengan Yayasan Cornelius di bawah pimpinan Evangelis Bapak Billy Kumolontang. Malam ini adalah malam yang ke-10 dari seri kebaktian kebangunan rohani ini. Topik pembahasan kita malam ini adalah berjalan dengan sukacita. Alkitab pernah mencatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus. Kemudian dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Setelah dia memberikan pertanyaan itu kepada Yesus, kemudian Yesus dia menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dalam percakapan ini, Yesus dia sementara menekankan kepada Nikodemus bahwa penting untuk seseorang itu dilahirkan kembali. Maksudnya penting untuk dibaptiskan. Dalam peristiwa ini, Nikodemus dia merasa bingung. Sehingga dia kembali bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Kemudian Yesus kembali menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, ini kata-kata yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus dengan penekanan bahwa penting seseorang itu dibaptis. Kalau begitu pertanyaannya datang seperti ini, mengapa pengikut Kristus harus dibaptis? Kembali Alkitab mencatat dalam Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Saudara, pengikut Kristus mereka harus dibaptis oleh karena baptisan berhubungan dengan keselamatan. Poin yang kedua, mengapa pengikut Kristus harus dibaptis? Oleh karena baptisan adalah perintah agung Yesus Kristus. Ini dicatat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Kata-kata dalam ayat-ayat Alkitab ini, "Karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita melihat di sini, baptisan itu penting, oleh karena itu adalah perintah agung Yesus Kristus. Poin yang ketiga, mengapa pengikut Kristus harus dibaptis? Oleh karena baptisan adalah salah satu cara agar dosa kita diampuni. Sekali lagi, baptisan itu berhubungan dengan pengampunan dosa. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Sekali lagi, baptisan perlu diadakan agar dosa kita diampuni. Poin yang keempat, mengapa pengikut Kristus harus dibaptis? Oleh karena itu adalah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Poin yang kelima, mengapa pengikut Kristus harus dibaptis? Oleh karena Yesus sendiri dibaptis. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Di ayatnya yang ke-16 Yohanes pasal 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung turun ke atasnya. Dan peristiwa itu menjadi satu peristiwa yang sangat berharga, oleh karena Yesus betul-betul dibaptis. Saudara, 5 poin penting mengapa pengikut Kristus perlu dibaptis. Oleh karena sekali lagi, baptisan berhubungan dengan keselamatan. Baptisan perlu diadakan oleh karena itu adalah perintah agung Yesus Kristus. Baptisan perlu diadakan agar dosa-dosa kita diampuni. Baptisan itu perlu dibuat oleh karena itu adalah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan oleh karena Yesus sendiri, dia dibaptis. Pertanyaan lain muncul. Mengapa Yesus dia dibaptis? Alkitab mencatat dalam Matius pasal 3 ayat 15. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Baptisan adalah kehendak Allah. Yang kedua, mengapa Yesus dibaptis? Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata, Yesus dibaptis oleh karena dia ingin meninggalkan teladan bagi orang Kristen. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, mengapa Yesus dibaptis? Karena baptisan adalah kehendak Allah, dan Yesus dibaptis agar dia meninggalkan teladan bagi orang. Dewasa ini kalau kita melihat praktek-praktek baptisan yang dibuat, ada begitu banyak cara-cara baptisan. Tetapi mari kita lihat apakah yang diajarkan oleh Alkitab. Dalam Efesus pasal 4 ayat 5, Alkitab mencatat bahwa satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dari keterangan ini kita melihat bahwa Alkitab hanya memberikan ajaran satu jenis baptisan. Kalaupun di dunia ini
dengan berbagai macam denominasi agama, dengan cara baptisan yang berbeda-beda. Tetapi malam ini saya ingin menekankan bahwa Alkitab mengajarkan hanya ada satu metode atau cara baptisan. Contoh yang ada di dalam Alkitab sehubungan dengan baptisan. Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Contoh pembaptisan Alkitab telah diteladankan oleh Yesus. Kemudian contoh yang lain di dalam Alkitab, ada Yohanes dalam Yohanes pasal 3 ayat 22. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Contoh yang ketiga yang dicatat di dalam Alkitab, Filipus. Filipus, dia membaptis sida-sida. Peristiwa ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dan di ayatnya yang ke-36, Kisah Para Rasul 8. Maka mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Alkitab mencatat, baik sida-sida maupun Filipus, keduanya turun ke dalam air, dan Filipus membaptis sida-sida. Alkitab begitu jelas memberikan keterangan bahwa penting untuk baptisan itu diadakan. Seorang yang bernama James Cardinal Gibbons dalam sebuah buku yang berjudul Faith of Our Fathers, edisi 94, di halaman 277, kalimat atau kata-kata dalam buku tersebut seperti ini. Sejarawan gereja dan penemuan arkeologi membuktikan bahwa baptisan dengan cara diselamkan adalah praktek gereja hingga abad ke-12 dan abad ke-13 setelah Yesus. Untuk beberapa abad lamanya, gereja Kristen membaptiskan dengan cara diselamkan. Tetapi sejak abad ke-12, baptisan dengan cara dipercik menjadi tradisi gereja. Gereja memiliki kuasa untuk mengatur cara yang cocok dengan situasi dan keadaan. Ini bukti sejarah yang mencatat bahwa sekali lagi, sebelum abad ke-12 dan abad ke-13, sesudah Yesus, cara baptisan diselamkan masih terus dipraktekkan. Apakah yang dilambangkan dengan baptisan? Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dari keterangan Alkitab ini, kita melihat bahwa baptisan adalah lambang. Yang pertama, mati dari praktek hidup yang berdosa. Kemudian yang kedua, penguburan dosa-dosa dalam kuburan air baptisan. Dan yang ketiga, kebangkitan
dalam hidup baru bersama dengan Yesus. Kalau baptisan itu penting, Yesus sendiri dia dibaptis. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab mereka juga dibaptis. Pertanyaan yang muncul selanjutnya, siapa saja yang boleh dibaptis? Apakah semua boleh dibaptis? Mari kita lihat catatan Alkitab dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang boleh dibaptis sesuai dengan catatan Alkitab ini adalah yang sudah belajar. Saya sangat meyakini sejak malam yang pertama hingga malam yang ke-10 ini, ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang saudara-saudara para pemirsa di rumah dan di mana saja telah dapatkan. Saudara-saudara telah dengarkan. Saya percaya walaupun tidak secara keseluruhan, tetapi saudara telah mendapatkan pelajaran atau poin-poin penting untuk firman Tuhan ini. Sehingga akhirnya syarat atau siapa saja yang boleh dibaptis adalah mereka yang sudah belajar. Poin yang kedua, siapa saja yang boleh dibaptis? Dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang boleh dibaptis? Mereka yang percaya. Mereka yang percaya kepada Yesus, itu adalah syarat untuk dibaptis. Dan poin yang ketiga, siapa yang boleh dibaptis? Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Yang boleh dibaptis adalah mereka yang telah bertobat. Kalau kita ringkaskan, yang boleh dibaptis adalah yang sudah belajar, yang percaya, dan yang telah bertobat. Kalau bayi, dia tidak dapat memenuhi syarat baptisan. Oleh karena bayi, saat kita menerangkan firman Tuhan, dia belum mengerti. Bayi, waktu kita bertanya kepadanya, dia bisa atau maksudnya dia belum bisa menjawab. Dia belum pada akhirnya melakukan dosa sehingga dia belum perlu untuk dia bertobat. Sehingga sekali lagi, anak bayi tidak dapat memenuhi syarat untuk dibaptis. Apakah mudah untuk mengikuti upacara baptisan? Alkitab mencatat juga dalam Matius pasal 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah dia. Saudara-saudara, apakah mudah untuk mengikuti upacara baptisan? Tidak mudah. Ada banyak hambatan yang akan dialami oleh seseorang yang akan dibaptiskan. Hambatan itu boleh datang dari orang tua, dari suami, dari istri, dari anak-anak, dari pekerjaan, dan banyak lagi hambatan yang akhirnya akan dialami oleh seseorang saat dia akan menerima baptisan. Waktu seseorang ingin dibaptis, apa saja yang ditinggalkan
Jadi saat dia ingin menerima Yesus untuk dibaptiskan, saat ada panggilan untuk dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, apa saja yang perlu dia tinggalkan? Alkitab juga mencatat dalam Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalahnya. Dari keterangan Alkitab ini menyebutkan bahwa orang-orang yang mau setia untuk mengikuti jejak Yesus, yang ingin untuk berjalan bersama dengan Yesus, mereka meninggalkan pekerjaan. Ini jalah, ini adalah pekerjaan yang mereka tekuni pada waktu itu. Mereka sedang meninggalkan perahu serta ayah, lalu mengikut dia. Mereka yang ingin untuk mengikuti Yesus, mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka, mereka meninggalkan orang tua mereka, dan mereka berjalan mengikuti Yesus. Contoh yang lain dalam Kisah Para Rasul 8. Ini perjalanan dari Sida-Sida. Mereka hendak pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Setelah Filipus meyakinkan mereka tentang firman Tuhan, dan mereka percaya, mereka bertobat, saudara-saudara, mereka meninggalkan agama lama mereka dan mengikut Yesus. Kalau kita boleh ringkaskan, pengikut Kristus di dalam Alkitab untuk setia kepada Yesus, mereka meninggalkan pekerjaan, mereka meninggalkan keluarga mereka, mereka meninggalkan agama lama mereka dan bergabung bersama dengan Yesus. Mengikut Yesus tidak hanya meninggalkan hal-hal yang buruk, tetapi terkadang kita juga dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang baik. Dan contoh yang sempurna yang diberikan oleh Yesus yang dicatat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, untuk melakukan sesuatu yang baik, kadang-kadang kita juga akhirnya mendapatkan suatu tantangan, tetapi kita berterima kasih oleh karena teladan yang telah dibuat oleh Yesus. Malam ini, sekali lagi, malam ini, setelah kita mendengarkan pekabaran yang kami sudah sampaikan, bahwa betapa penting baptisan itu, betapa penting kita pada akhirnya mengikuti atau berjalan bersama dengan Yesus di dalam baptisan. Dan untuk mendapatkan baptisan, caranya hanya sederhana. Yang boleh dibaptis, kami ulangi sekali lagi, yang sudah belajar, yang percaya, dan yang bertobat. Saya berharap melalui pekabaran yang sederhana pada malam ini, kiranya para pemirsa yang ada di rumah, atau Bapak Ibu saudara-saudara yang dapat mengikuti kegiatan KKR.net ini, saat saudara telah mendengarkan pekabaran ini, saudara memahami tentang pekabaran ini, mari serahkan hidup saudara kepada Yesus dan menerima baptisan yang suci. Saya meyakini dengan tuntunan Tuhan, dari hari ke hari kita akan menikmati suasana yang sejahtera, berjalan dengan sukacita bersama dengan Yesus. Untuk mengakhiri pekabaran kita pada malam ini, mari kita berdoa. Allah yang bertakhta di sorga, kami rindu
untuk berjalan dengan sukacita bersama dengan Yesus. Malam ini kami diingatkan bahwa teladan Yesus yang Dia telah tinggalkan kepada kami manusia, salah satu contohnya adalah melalui baptisan. Biarlah kami yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, kami memahaminya dan kami dapat menghidupkannya dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati semua pemirsa yang dapat menyaksikan tayangan ini. Engkau telah memberkati kegiatan pelayanan yang ada di Gereja Masih Advent Hari ke-7, daerah Conference Minahasa. Engkau juga telah memberkati tim dari Yayasan Cornelius di bawah pimpinan Evangelis Bapak Billy Kumolontang. Tuhan berkati semua kegiatan pelayanan yang telah dibuat. Dengan tuntunan Tuhan, 10 malam seri kebaktian kebangunan rohani atau KKRNet ini sudah terlaksana dengan baik. Kami sangat meyakini apa yang telah dibuat ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi akan mendapatkan makna rohani yang dalam kepada semua pemirsa dan semua yang telah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih, segala sesuatu kiranya jadi sesuai dengan petunjuk dan kemauan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok pagi pukul 9 WITA waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di channel YouTube ataupun lewat link Facebook Cornelius Media. Dan pembahasan firman Tuhan pada besok pagi berjudul Berjalan Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Benny Tommy Ole Emfil. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Akhirnya saya mewakili panitia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat hari Sabat, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus alone, walking in the sunshine, walking in the shade.